Pernikahan Angga dan Nadia baru saja menginjak bulan ketiga. Mereka adalah pasangan muda yang tengah menikmati masa-masa awal pernikahan. Namun, kehidupan rumah tangga mereka tidak seperti yang Nadia bayangkan. Setelah menikah, Angga memutuskan mereka tinggal di rumah keluarga besar bersama Pak Surya, ayah Angga, yang sudah lama menjadi duda. Bagi Nadia, yang terbiasa dengan suasana rumah yang lebih bebas, tinggal bersama mertua terasa asing. Pak Surya adalah pria berwibawa dan bijaksana. Sebagai seorang duda yang telah kehilangan istrinya 5 tahun lalu, ia mengurus rumahnya sendiri dengan bantuan beberapa pembantu. Meskipun sudah tua, Pak Surya masih terlihat segar dan berkarisma, terutama di mata Nadia, yang tidak pernah merasakan kasih sayang ayah kandungnya sejak kecil. Nadia sering merasa canggung tinggal di bawah atap yang sama dengan mertuanya. Namun, perlahan Pak Surya mulai membuatnya nyaman dengan sikap ramah dan penuh perhatian. Sementara Angga sibuk bekerja di luar kota, seringkali pulang larut malam, Nadia lebih sering berduaan dengan Pak Surya. Semakin lama, Nadia merasakan keakraban yang mulai tumbuh antara dirinya dan Pak Surya. Malam itu, Angga sedang dalam perjalanan dinas luar kota. Nadia duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ketika Pak Surya muncul dan duduk di sebelahnya dengan sebuah senyuman hangat. "Sendirian, Nat? Angga belum pulang ya?" tanya Pak Surya sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Nadia tersenyum tipis, menutup bukunya. "Iya, Mas Angga masih di luar kota. Katanya mungkin pulang besok siang." Pak Surya mengangguk. "Angga memang pekerja keras. Aku tahu dia melakukannya untuk masa depan kalian, tapi terkadang aku khawatir. Jangan sampai dia terlalu mengabaikanmu." Nadia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku juga mengerti, Pak. Tapi kadang aku merasa sendirian, apalagi di rumah besar seperti ini." Pak Surya memandangnya penuh simpati. "Aku bisa paham perasaanmu. Tidak mudah, apalagi di awal pernikahan. Jika ada yang ingin kamu bicarakan, kamu bisa cerita padaku. Aku selalu ada untukmu." Percakapan ringan itu membuat Nadia merasa dihargai, lebih dari yang pernah ia rasakan. Pak Surya bukan hanya mendengarkannya, tapi ia juga benar-benar peduli. Setiap kali Angga pulang terlambat, Pak Surya selalu mengajak Nadia makan malam bersama, atau sekadar duduk santai di halaman belakang, menghabiskan waktu berbicara tentang hal-hal ringan. Semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin Nadia merasa nyaman di dekatnya. Pak Surya bukan lagi sekadar mertua. Ada sesuatu dalam perhatian dan sikapnya yang membuat Nadia merasa lebih dari sekadar menantu. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras belakang, angin sejuk berhembus lembut. "Nadia," panggil Pak Surya tiba-tiba, membuat Nadia menoleh. "Kamu tahu, ada sesuatu yang selalu membuatku ingat pada almarhumah istriku setiap kali aku melihatmu." Nadia terkejut lalu tersenyum kecil. "Apa itu, Pak?" Pak Surya menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Kelembutanmu, senyumanmu. Kau mengingatkanku pada dia, terutama cara kamu peduli pada keluarga." Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam cara Pak Surya menatapnya malam itu yang membuat suasana terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya hanya keakraban, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Ia tertunduk, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha menjadi istri yang baik," jawab Nadia pelan, berusaha mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang mulai tumbuh. Namun, keakraban ini bukan tanpa konsekuensi. Malam-malam berikutnya, Nadia mulai merasakan ada yang berubah dalam cara Pak Surya memperlakukannya. Sentuhan ringan di pundaknya, pandangan yang terasa lebih dalam, dan perbincangan yang semakin pribadi membuat Nadia merasa campur aduk. Ia tahu, hubungan mereka seharusnya sebatas menantu dan mertua. Namun entah bagaimana, kehangatan perhatian dari Pak Surya terasa begitu nyaman dan mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan karena kesibukan Angga. Suatu malam, ketika Pak Surya sekali lagi duduk di sebelah Nadia, jarak antara mereka terasa semakin dekat. Mereka tertawa ringan tentang sesuatu yang Nadia ceritakan, hingga tiba-tiba keheningan jatuh di antara mereka. Nadia menoleh, dan tanpa disadari,
Mata mereka bertemu dalam pandangan yang dalam. Pak Surya tersenyum tipis. Kamu tahu, Nat, Angga beruntung punya istri sepertimu. Nadia merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang tak terucapkan di balik kalimat sederhana itu. Sesuatu yang membuat perasaannya semakin kacau. Terima kasih, Pak. Jawabnya pelan, tak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Keakraban yang selama ini tampak biasa mulai bertransformasi menjadi ketegangan emosional yang tidak bisa diabaikan. Meski tak ada kata-kata yang terucap, Nadia tahu bahwa hubungan ini perlahan melangkah ke arah yang tidak seharusnya. Dan disinilah awal dari hubungan terlarang yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Nadia dan Pak Surya semakin intens. Setiap kali Angga pulang larut malam, Nadia merasa senang karena itu berarti ia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Pak Surya. Ketika mereka berdua duduk bersama, seringkali perbincangan mereka menjadi lebih pribadi, membahas hal-hal yang lebih dalam daripada sekadar kehidupan sehari-hari. Suatu sore, saat Angga tidak ada di rumah, Pak Surya mengajak Nadia untuk memasak bersama di dapur. Suasana dapur yang hangat dan aroma masakan yang menggoda membuat Nadia merasa lebih nyaman. Pak Surya membantu Nadia memotong sayuran dan menjelaskan resep masakan yang biasa dimasak almarhum istrinya. Masakan ini selalu jadi favoritku, ujar Pak Surya sambil tersenyum. Istriku selalu membuatnya saat aku pulang kerja. Sekarang, aku ingin kamu mencobanya. Nadia merasa terharu. Pak, saya belum tentu bisa membuatnya seenak itu. Tapi kamu punya potensi, Nat. Aku yakin kamu bisa. Cobalah, jawabnya, memberikan dorongan yang membuatnya merasa dihargai. Saat mereka memasak, tangan Pak Surya kadang-kadang bersentuhan dengan tangan Nadia. Setiap kali itu terjadi, Nadia merasakan getaran aneh yang membuatnya bingung. Terkadang, Pak Surya menatapnya dengan cara yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu Angga tentang perasaanmu? Tanya Pak Surya sambil tersenyum, seolah mengetahui keraguan di benak Nadia. Nadia terdiam sejenak. Apa maksud Bapak? Perasaanmu tentang kesepian. Terkadang, kita perlu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Jika tidak, kita hanya akan terjebak dalam kesedihan, jawab Pak Surya, sambil memperhatikan wajah Nadia dengan seksama. Nadia merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Surya. Saya tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Dia sudah bekerja keras untuk kami. Pak Surya mengangguk. Tapi kamu juga berhak untuk bahagia, Nat. Jangan pernah merasa bersalah karena menginginkan perhatian dan kasih sayang. Dalam hati, Nadia merasa ada benarnya. Namun, ia juga merasakan ketegangan. Semakin lama, perhatian Pak Surya semakin berbeda. Ada momen-momen kecil ketika Pak Surya akan mendekat, menyentuh bahunya saat berbicara, atau menatapnya dengan intens. Suatu malam, setelah selesai makan malam, mereka duduk di teras belakang. Suasana malam itu tenang, hanya terdengar suara angin sepoi-sepoi. Pak Surya mengeluarkan segelas teh hangat dan menyodorkannya kepada Nadia. Nat, apakah kamu tahu bahwa setiap orang butuh seseorang untuk berbagi perasaan? Tanya Pak Surya, menatapnya dalam-dalam. Nadia menunduk berusaha mengendalikan perasaannya. Saya tahu, Pak, tapi kamu merasa tidak ada orang yang bisa memahami dirimu? Aku di sini, Nat. Aku bisa mendengarkan, jawab Pak Surya. Suaranya lembut namun penuh penekanan. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada daya tarik yang tidak bisa ia pungkiri. Pak, saya tidak ingin ini menjadi masalah, ungkapnya. Mencoba menjauhkan perasaan yang mulai tumbuh. Namun Pak Surya hanya tersenyum. Kadang-kadang, kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Semua orang berhak merasakannya. Hari-hari selanjutnya, Nadia semakin terjebak dalam dilema. Dia merasa bersalah karena terjebak dalam perhatian dan pesona Pak Surya. Tetapi di saat yang sama, ketertarikan itu semakin kuat. Setiap kali Pak Surya mendekat, Nadia merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya, menciptakan rasa yang tidak seharusnya ada antara menantu dan mertua. Nadia mulai memikirkan setiap pertemuan dengan Pak Surya. Keterikatan mereka semakin dalam, dan ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami.
Meskipun rasa bersalah selalu mengikutinya, ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak bisa menahan ketertarikan yang terus tumbuh dalam hatinya. Pak Surya, di sisi lain, mulai menyadari bahwa ia telah berhasil memasuki hati Nadia. Dengan setiap perhatian yang ia berikan, ia semakin memperkuat hubungan mereka. Ia tahu ini adalah jalan yang berbahaya, namun ia merasa terpesona oleh kekuatan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Semua ini menciptakan atmosfer yang membara, siap untuk meledak kapan saja. Nadia dan Pak Surya berdiri di tepi jurang, dengan godaan yang mengintai di balik setiap pertemuan mereka. Ketika setiap malam berakhir, perasaan terlarang semakin mendalam, dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang cinta dan kesetiaan mulai menghantui pikiran Nadia. Hubungan Nadia dan Pak Surya semakin rumit. Rasa ketertarikan yang awalnya hanya sekadar pertemanan kini telah menjelma menjadi cinta terlarang. Setiap kali mereka berdua bersama, ada kesadaran akan risiko yang dihadapi, namun perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Mereka terjebak dalam dinamika yang penuh ketegangan dan ketakutan. Nadia menyadari bahwa perubahan sikapnya mulai menarik perhatian Angga. Suaminya yang biasanya ceria dan penuh kasih kini terlihat lebih cemas dan curiga. Ia mulai memperhatikan bagaimana Nadia berinteraksi dengan Pak Surya. Setiap kali Angga pulang, Nadia merasa harus berusaha ekstra untuk menutupi hubungan mereka. Suatu malam, saat Angga pulang dari kerja, ia menemukan Nadia duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Angga duduk di sampingnya dan mencubit pahanya, mencuri perhatian Nadia dari pikirannya. "Nat, kamu terlihat jauh. Ada yang salah?" tanya Angga. Nada suaranya penuh keprihatinan. Nadia tersentak, berusaha mengalihkan perhatian. "Tidak ada, Mas. Hanya sedikit lelah." Angga memandangnya tajam. "Kau tidak terlihat lelah. Apa kau sedang memikirkan sesuatu?" "Benar-benar tidak, Mas. Hanya saja, mungkin aku butuh lebih banyak waktu bersamamu," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, saat Angga berpaling untuk mengambil minuman, Nadia merasakan betapa sulitnya berbohong. Rasa bersalah mulai menyergapnya. Setiap kali ia melihat Angga, hatinya terasa terbelah. Di satu sisi, ada rasa cinta dan komitmen untuk suaminya. Tetapi di sisi lain, ada ketertarikan yang semakin dalam kepada Pak Surya. Kembali ke kamar setelah Angga tidur, Nadia merindukan momen-momen indah yang pernah ia lalui bersama suaminya. Namun, ingatan itu segera terputus oleh kenangan indah dengan Pak Surya. Ia teringat saat mereka pertama kali berbagi rahasia dan tawanya yang hangat, membuatnya merasa diinginkan dan diperhatikan. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan konflik batin yang mendalam. Setiap kali ia melihat Nadia, ia merasa tertarik padanya, namun ia tahu bahwa hubungan ini sangat salah. Ia telah mengalami kehilangan, dan sekarang ia menemukan kembali kebahagiaan dalam kehadiran Nadia. Namun, sebagai seorang ayah, ia juga merasakan tanggung jawab untuk menjaga batasan. Suatu malam, setelah Angga pergi lagi, Nadia dan Pak Surya bertemu di halaman belakang. Suasana malam terasa tegang dan penuh perasaan yang belum terucapkan. Mereka duduk di bangku, terdiam sejenak, hingga akhirnya Pak Surya memecah keheningan. "Nad, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya. Nada suaranya serius. Nadia menunduk, tidak berani menatap Pak Surya. "Saya tahu, Pak, tapi aku tidak bisa menghentikan perasaan ini." Pak Surya menghela napas. "Kau tidak seharusnya merasakannya. Ini salah, kita tahu itu. Tapi aku juga tidak bisa menolak betapa bahagianya aku saat bersamamu." "Bagaimana kalau Angga tahu?" tanya Nadia. Suaranya bergetar. "Saya tidak ingin menghancurkan rumah tangga kami." "Jika dia tahu, semua ini akan berakhir," jawab Pak Surya, menatap Nadia dengan intens. "Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kecurigaan Angga semakin besar." Setiap pertemuan setelah itu menjadi lebih menegangkan. Nadia merasakan ketidakpastian yang menggelayuti hati. Ia ingin mengakhiri hubungan ini, tetapi ketertarikan yang semakin mendalam mengikatnya. Malam-malam mereka dihabiskan dengan percakapan yang penuh kerinduan dan keraguan. Nadia berusaha menjaga jarak, tetapi setiap kali mereka bertemu, rasa itu kembali muncul. Di tengah kebingungan, ada saat-saat ketika mereka saling mendekat,
melawan suara hati yang berusaha mengingatkan mereka akan konsekuensi dari hubungan terlarang ini. Suatu hari, saat Angga pergi, Nadia dan Pak Surya menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak terduga. Mereka berada di ruang kerja, hanya berdua. Dalam keheningan, tanpa berpikir panjang, Nadia meraih tangan Pak Surya. "Pak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Rasa ini semakin mengganggu," katanya dengan suara pelan. Pak Surya menatap tangan mereka yang saling bergenggaman. "Nadia, kita harus memikirkan ini dengan serius. Kita berisiko kehilangan segalanya." Namun, saat Pak Surya akan melepaskan tangan Nadia, ia merasakan dorongan untuk tidak melakukannya. Suasana di antara mereka semakin membara. Mereka berdua sadar bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama mengarah ke suatu jalan yang gelap, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengambil langkah mundur. Ketegangan yang mengikat mereka semakin kuat, dan rahasia ini semakin sulit disimpan. Ketika Angga pulang, ketidakpastian menyelimuti rumah, dan Nadia menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran. Apakah mereka bisa terus menyembunyikan rahasia ini? Ataukah suatu saat, kebenaran akan terungkap dan menghancurkan segalanya? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Angga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan itu muncul setelah ia menemukan pesan di ponsel Nadia yang tampak mencurigakan. Pesan singkat dari Pak Surya, yang seharusnya terlihat biasa, kini terlihat penuh arti baginya. Suatu malam, Angga pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Nadia sedang asik menatap ponselnya di ruang tamu. Ketika ia menghampiri, Nadia langsung menyembunyikan layar ponselnya, membuat Angga semakin curiga. "Nat, ada apa? Kenapa kamu terlihat cemas?" tanyanya, suaranya sedikit lebih tegas. Nadia terkejut dan mencoba tersenyum. "Tidak ada, Mas. Hanya sedang browsing." Angga mengernyitkan dahi. "Bisa saja. Tapi kenapa ponselmu terlihat penting sekali?" Nadia merasakan detak jantungnya berdegup kencang. "Mas, aku janji, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun Angga tidak terlihat puas. Dia merasa ada yang disembunyikan. Malam itu, ia berusaha berkomunikasi dengan lebih terbuka. "Nad, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kita sudah menikah. Tidak ada yang perlu disembunyikan." Nadia berusaha menenangkan suaminya. "Aku hanya lelah, Mas. Mungkin terlalu banyak pekerjaan yang bikin aku stres." "Apakah itu benar? Atau ada yang lebih?" Angga bersikeras. Nadia berusaha tersenyum, tetapi ketegangan semakin mencengkeram. "Mas, percayalah. Tidak ada yang salah di sini." Angga memutuskan untuk tetap mengawasi. Ia merasa seperti ada jarum waktu yang terus berdetak, mendekatkan mereka pada sebuah pengakuan yang harus segera dilakukan. Beberapa hari kemudian, saat Angga memutuskan untuk membuka ponsel Nadia, sebuah keputusan yang bisa menghancurkan segalanya, ia menemukan pesan-pesan itu. Kepanikan menyergap Angga saat ia membaca isi pesan antara Nadia dan Pak Surya. Ketika ia mengetuk pintu kamar tidur, nada suaranya sudah berubah. "Nadia, kita perlu bicara." Nadia, yang tengah duduk di tepi tempat tidur, merasakan jantungnya berhenti sejenak. "Ada apa, Mas?" "Kita perlu bicara tentang ini." Angga menunjukkan ponsel ke arah Nadia, menampilkan pesan yang telah mengguncang keyakinannya. "Nad, jelaskan, apa semua ini?" tanyanya. Suaranya bergetar penuh emosi. Nadia berusaha mengelak. "Mas, itu hanya pesan biasa. Bapak hanya menanyakan tentang pekerjaan." Angga menggelengkan kepala, matanya penuh ketidakpercayaan. "Kamu tahu aku tidak bodoh. Ini lebih dari sekadar pekerjaan, kan?" Dengan cepat, Nadia merasakan ketakutan merayapi dirinya. "Mas, percayalah, aku mencintaimu. Tidak ada yang lebih penting dari kita." Angga yang semakin frustasi menuntut kejelasan. "Apakah ada yang terjadi antara kamu dan Bapak? Jawab aku dengan jujur." Nadia berusaha tenang meskipun jantungnya berdebar. "Tidak ada yang terjadi, Mas. Aku mohon, jangan percaya pada pesan-pesan itu." Melihat ketegangan di antara mereka, Nadia memutuskan untuk menggunakan semua kemampuannya untuk meyakinkan Angga. "Kita baru menikah, Mas. Tidak mungkin aku menyakiti hubungan kita seperti ini." Angga menatapnya, berusaha mencari kejujuran di mata Nadia. "Tapi kenapa aku merasa ada jarak di antara kita? Kenapa kamu sering menghabiskan waktu dengan Bapak?" Mendengar pertanyaan itu, Nadia berpikir cepat.
Bapak hanya peduli padaku sebagai mertuaku. Dia memperlakukanku dengan baik. Aku merasa dia mengerti perasaanku. Angga menghela napas, tampak ragu. Jadi, semua ini hanya pertemanan? Itu tidak lebih dari itu? Nadia mengangguk, berusaha meyakinkan. Ya, Mas, percayalah padaku. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Di sudut lain, Pak Surya merasa gelisah. Ia menyadari bahaya yang mengintai. Setelah mendengar percakapan antara Angga dan Nadia, ia tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati. Setiap pertemuan yang mereka jalani kini menjadi beban yang berat. Ia mengirim pesan kepada Nadia, meminta agar mereka menjaga jarak. Nat, kita perlu berhati-hati. Angga semakin curiga, tulisnya. Nadia membalas, aku tahu, Pak. Tapi perasaan ini semakin sulit untuk dihindari. Dengan perasaan saling menghantui, Nadia berusaha menjaga hubungan rumah tangga dan cinta terlarangnya. Setiap malam, ketika Angga tertidur, ia merindukan kehadiran Pak Surya, tetapi di saat yang sama, ia merasa terperangkap. Kecemasan semakin mengganggu pikiran Nadia. Ia tahu, jika Angga terus mencari kebenaran, semua rahasia ini akan terungkap. Di antara rasa cinta dan rasa bersalah, ia mulai bertanya-tanya. Seberapa jauh ia akan pergi untuk menyimpan rahasia ini? Apakah cinta terlarang ini layak untuk dipertahankan, meskipun ada risiko yang mengintai di setiap sudut? Sementara itu, di bawah permukaan, badai ketegangan terus menggerogoti kehidupan mereka, siap untuk meledak pada saat yang paling tidak terduga. Kehidupan di rumah itu semakin tidak stabil. Setiap hari, Nadia merasakan ketegangan yang kian mendalam. Meskipun ia berusaha berpura-pura baik-baik saja di depan Angga, hatinya terbelah antara cinta terlarang dan rasa bersalah yang menggerogoti. Di tengah kebingungan ini, sebuah pengakuan dari Pak Surya mengubah segalanya. Suatu malam, ketika Angga keluar untuk bertemu teman-temannya, Pak Surya mengundang Nadia untuk berbicara di ruang kerja. Suasana di ruangan itu terasa berat. Pak Surya duduk di kursi, wajahnya serius. Nadia, kita perlu membahas masa depan kita, katanya, nada suaranya tegas. Nadia merasakan ketidaknyamanan. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Kita sudah tahu ini salah. Salah? Mungkin, jawab Pak Surya sambil tersenyum sinis. Tapi ada yang lebih penting. Angga tidak mampu memberikanmu kebahagiaan yang kau cari. Nadia terkejut. Apa maksud Bapak? Pak Surya mengatur napasnya. Aku memiliki rencana untuk menghancurkan pernikahan kalian. Angga harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Dengan begitu, dia akan menghargai apa yang sebenarnya penting. Nadia terdiam. Bapak tidak bisa melakukan itu. Itu sangat kejam. Kejam atau justru adil? Ini tentang melindungi masa depanku, kata Pak Surya. Aku tidak akan membiarkan putraku mengabaikan apa yang telah aku bangun selama ini. Nadia merasakan kengerian. Ia tidak pernah menyangka bahwa Pak Surya memiliki motif tersembunyi. Rasa ketertarikan yang pernah membuatnya merasa istimewa kini terlihat sebagai bagian dari rencana manipulatif. Saya tidak ingin terlibat dalam permainan ini, katanya tegas. Pak Surya mengabaikan kata-kata Nadia. Kau sudah terlibat, Nadia. Kita semua terjebak dalam kisah ini. Cinta kita akan menghancurkan Angga, dan itu akan memberi kita kebebasan. Nadia merasa terpojok. Ia mulai menyadari bahwa ia hanyalah pion dalam permainan berbahaya yang direncanakan Pak Surya. Namun, sebelum ia bisa merespons, Angga pulang lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika Angga memasuki ruang kerja, ia langsung merasakan ketegangan di udara. Ada apa di sini? Tanyanya, menatap kedua orang itu dengan curiga. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Angga, kata Pak Surya, berusaha menenangkan. Tidak ada yang perlu kau jelaskan, Pak. Angga menjawab dingin. Aku sudah membaca pesan-pesan di ponsel Nadia. Nadia terkejut. Mas, tunggu, bukan seperti itu. Angga tidak mendengarkan. Matanya tertuju tajam pada ayahnya. Kau telah mengkhianati kepercayaanku. Dan kau, Nadia, apa yang kau lakukan? Nadia merasa dikepung. Mas, tolong. Ini bukan hanya salahku. Bapak pun terlibat. Jadi ini semua rencana kalian berdua? Angga berteriak, kemarahan meluap. Aku tidak bisa mempercayai ini. Ketegangan memuncak saat Angga berhadapan dengan Pak Surya. Apa yang kau lakukan, Pak? Ini keluarga kita. Pak Surya tersenyum sinis. Dan kau tidak bisa menghentikan takdir.
Keluarga ini perlu dibangun kembali, dan kadang harus ada yang hancur terlebih dahulu. Nadia, di tengah pertempuran kata-kata, merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa melihat suaminya yang terluka dan ayah mertuanya yang berbahaya. Mas, saya tidak ingin ini terjadi. Saya tidak mau kehilangan kamu. Dan aku tidak mau kehilangan rasa percaya padamu, jawab Angga, suaranya penuh kepedihan. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Nadia tahu ia harus mengambil keputusan. Di satu sisi, ia bisa melarikan diri dari rumah ini, meninggalkan semua yang telah terjadi. Namun di sisi lain, ia merasa terikat oleh rasa tanggung jawab dan cinta yang pernah ada. Akhirnya Nadia mengangkat suara, "Saya akan pergi. Saya tidak ingin lagi terjebak dalam permainan ini." Angga dan Pak Surya terkejut, tatapan mereka penuh kebingungan. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Nad." Pak Surya berusaha menahan. "Ini salah. Semua ini salah," Nadia berkata sambil menghapus air mata. "Saya tidak bisa hidup dengan rahasia ini lagi." Nadia pergi meninggalkan ruangan, memutuskan untuk mencari jalan baru, meski hati teriris rasa sakit. Ketika ia melangkah keluar, ia tahu bahwa kehidupan yang dulunya harmonis kini telah hancur berantakan. Dengan kepergiannya, semua intrik dan kesalahan fatal terungkap. Keluarga yang tampak utuh kini terpecah, masing-masing terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. Angga dan Pak Surya harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, sementara Nadia berusaha mencari penebusan dan memulai hidup baru,